Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap Dewan Guru di Sekolah Dasar Negeri Benta Pasegar 1 beserta staf. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dalam hari ini untuk bersilaturahmi bersama di kegiatan pengibasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 5 dengan pemateri Bapak Muhammad Hanafi SPDI. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Baik, langsung ke inti. Untuk pemateri bisa kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk moderator, dan selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Dewan Guru yang telah sudah hadir dalam undangannya kami, di mana kami mendapatkan tugas yaitu pengibasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 5. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak karena telah sungguh meninggalkan muridnya sebentar untuk dalam rangka diseminasi kami tentang budaya positif ini. Lanjut mengenai budaya positif, memang budaya positif ini sebenarnya sudah lama Bapak ada di ranah pendidikan. Hanya saja kami selaku guru penggerak memiliki tugas untuk menyampaikan budaya positif ini kepada rekan sejawat, kepada guru maupun kepada masyarakat, agar nantinya budaya positif ini bisa menjadi karakter, bisa menjadi akar dalam kita mengimplementasikan pendidikan, terutama pendidikan kurikulum merdeka ini. Namun sebelum kita kembali dulu, kita akan menyaksikan tentang video yang menggambarkan tentang budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Kita akan menampilkan videonya dalam slide ini. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu mengenai video ini. Ini video guru dan siswa saling senyum, sapa dan salam. Ini salah satu budaya positif yang mungkin perlu dan sangat perlu kita terapkan di sekolah ini, baik kepada guru maupun kepada siswa. Oke, dimulai dari guru terlebih dahulu, di mana guru di sini wajib nanti ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah harap menuntut sepedanya, sepeda motornya, karena itu sebagai budaya positif terlebih dahulu. Dan yang kedua nanti akan ada siswa yang juga nantinya berperan di situ untuk melaksanakan budaya positif bersalaman. Tentunya ini berlaku untuk semua rekan guru. Tentunya ini berlaku untuk semua pendidik maupun siswa yang ada, tanpa terkecuali. Ya, semuanya terhadap guru juga bersalaman.
untuk naik untuk turun ketika naik sepeda ini berlaku juga semua guru tanpa terkecuali Pak ya. Jadi nantinya tidak ada lagi guru yang naik sepeda motor dari jalan ke sekolah ke lingkungan halaman sekolah. Diharapkan turun ya. Oke, bisa stop dulu jangan Pak. Karena kalau kita nonton video terlalu lama seperti ini, nantinya materinya saya tidak akan terpenuhi. Jadi lanjut saja, saya akan menjelaskan mengenai materi budaya positif ini. Bisa diganti sebelumnya operator. Budaya positif ini tadi sudah ada contohnya dan juga tadi sudah diperagakan oleh guru kita sendiri yang itu cetus budaya positif di sini. Lanjut mengenai pembahasan budaya positif. Jadi di sini ada semacam pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, setuju atau tidak? Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang pertama. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan di halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, pertanyaan pemantiknya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Begini Bapak Ibu, mungkin dari ketiga pertanyaan pemantik di sini barangkali dari Dewan Guru ada yang mungkin setuju atau tidak setuju beserta alasannya. Bapak Ibu barangkali bisa bantu saya untuk menjawab kira-kira setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pemantik ini. Yang hukuman dapat disiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju atau tidak setuju? Itu jawabannya harus salah satu. Iya, salah satu. Setuju atau tidak setuju, begitu saja. Saya tidak memberi jawaban. Tidak memberi jawaban. Lantas Bu, kalau tidak memberi jawaban? Mas Pak, karena di situ di bawah kan pertanyaan pemantik Pak. Di bawah itu ada tulisan pertanyaan pemantik. Sedangkan yang ada di situ bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ya Pak ya. Terima kasih dan sangat luar biasa. Ya, ini sebenarnya hanya pertanyaan nanti saja Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Pas apakah setuju atau tidak setuju nanti mungkin nanti saya akan memberikan solusinya begitu. Jika setuju, terima kasih Ibu. Lanjut dulu ya, nanti setuju semua? Setuju. Oke, setuju. Kalau setuju kita beralih kepada topik. Kita beralih kepada topiknya yang akan kita bahas hari ini, disiplin positif yang pertama, yang kedua teori motivasi, dan yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima restitusi, keenam restitusi juga. Namun restitusinya itu ada dua, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Barangkali Ibu dan Bapak sudah mengenal ini atau sudah paham sedikit mengenai topik dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Mari kalau sudah belum mengenal atau ketika yang tidak mengenal, kita akan belajar sama ya Bapak Ibu. Mungkin dilanjut Bapak Operator. Next. Pembelajaran yang pertama yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Jadi di sini disiplin dan nilai-nilai kebajikan di sini diibaratkan mengenai siapa yang sungguhnya memegang kontrol. Ini permainan bisa kita terapkan di sekolah, juga kita bisa terapkan kepada siswa ataupun kepada guru juga. Siapakah yang akan memegang kontrol? Di mana di situ permainannya coba buka kepala tanganku. Alur permainannya di sini siapkan seri kertas kecil yang mudah digenggam. Kemudian tulis benda nilai apapun yang beramat ternilai berganda. Kemudian letakkan saraf tangan ke kepala dengan erat. Bayangkan ada satu orang dekat Anda yang mencoba sebagai cara untuk membuka kepala tangan Anda.
kemudian apa yang terjadi, dan sebenarnya siapa yang memegang kendali. Kira-kira dari hal ini, kira-kira siapakah yang bagian bisa mengendalikan ini, pangan tersebut? Diri sendiri apa orang lain? Oke, berarti kalau diri sendiri artinya Bapak dan Ibu sudah satu frekuensi dengan saya. Jadi insya Allah itu diri sendiri tetap ya. Jadi kalau kita tetap memegang itu, kita yang akan mengontrol, berarti kita adalah diri sendiri kita ya. Lanjut. Perubahan paradigma atau teori kontrol di sini. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Manakah ilusi yang Anda yakini selama ini? Kira-kira keempat ilusi ini yang kita yakini selama ini yang nomor berapa? Tahu ilusi Bapak Ibu mungkin? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Oke, ilusi bahwa semua penguatan efektif bermanfaat, begitu ya. Jadi ilusi itu secara kasarnya pandangan kita tentang hal sesuatu itu. Jadi itu benar-benarnya. Jadi ilusi seperti itu ya. Jadi ilusi ini sebenarnya ini hanya ilusi kita. Yang tadi yang memegang kontrol adalah kita. Ini hanyalah sebuah ilusi. Ini tidak ada sebenarnya karena ini hanya ilusi yang berada pada kita sendiri. Pandangan kita sebenarnya ini tidak ada di kita. Hanya sebuah ilusi ya. Jadi jangan berpedoman kepada ilusi ini. Kemudian lanjut. Perubahan paradigma dan stimulus respon kontrol. Di mana perubahan ini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus respon di sini yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya ini yang salah ya Bu ya. Jadi yang stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa di sini mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita bisa membujuk orang tersebut agar bisa memahami pandangan orang, agar bisa sama dengan yang kita begitu. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus dan responnya. Sedangkan teorinya itu yang salah ya. Sedangkan teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Itu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kemudian di sini kepada disiplin. Kira-kira kalau berbicara mengenai disiplin, tentunya disiplin itu ada yang disiplin positif ya, ke arah-arah yang positif. Apakah Anda berpikir disiplin adalah tindakan seperti gambar di atas? Pastinya kalau kita tidak tahu kita disiplin itu hanya sebatas yaitu tentang baris berbaris, kemudian siswa yang tidak mengerjakan tugas kita harus kerjakan seperti itu. Kalau kita tidak mengenal disiplin, tapi pada dasarnya disiplin bukan hal seperti itu Bapak Ibu ya. Next baru. Apakah mengenal disiplin? Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplino. Disciplina yang artinya belajar. Sedangkan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi arahannya disiplin itu makna disiplin yang sebenarnya sudah dihilangkan oleh kita. Kita hanya ingin disiplin itu orang lain bisa ikut terhadap kita. Padahal itu sebenarnya paradigma yang salah. Next pada nilai-nilai kebajikan. Next lagi baru. Oke, itu sudah yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kita balik ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta responsasi. Di sini sering mungkin Bapak Ibu lakukan. Mungkin kita kenali alurnya dulu. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik dan ada intrinsik.
Di mana di situ yang pertama, untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dan institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga eksternal. Tapi motivasi yang internal yang keluar dari diri itu yang pertama, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Lanjut dulu. Oke, sekarang ke merdeka. Merdeka, bahwa sebagian Bapak Ibu sudah mengenal kurikulum merdeka, bahkan sudah hampir memahami semuanya kurikulum merdeka. Di mana merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri atau memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi. Lanjut. Kemudian ketika kita sudah mengetahui merdeka, bahwa merdeka itu bisa memerintah diri sendiri, kita beralih ke restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya begini Bapak Ibu, ketika restitusi ini kita terapkan di sekolah, mereka tidak hanya kita ketika kesalahan dilakukan mereka, kita panggil, tidak seperti itu. Kita kasih hukuman, tidak seperti itu kalau restitusi. Tapi kita menanyakan letak kesalahannya apa, kemudian mereka disuruh memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta maaf, kemudian mereka mengambil keputusan yang mereka sendiri, yang hendaknya si pelaku tadi bisa yang dikerjain tadi bisa memaafkan, seperti itu. Itulah restitusi. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri dari kesalahan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memanggil siswa yang tadi, Bapak mau diberikan restitusi, Bapak Ibu tidak hanya kalian buat saya salah, baru ekopes misalnya, itu keliru ya Bapak ya. Jadi ketika Bapak Ibu memanggil siswa yang tadi, Bapak Ibu tanyakan, kemudian berilah motivasi kepada mereka agar tidak melakukan hal yang serupa, sampai mereka sadar dan mereka merasa bahwa kesalahan yang mereka lakukan adalah murni dari mereka. Yang kedua, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya bagaimana cara menerapkannya Pak? Cara menerapkannya yaitu misalnya ketika anak tadi melakukan kesalahan, mencubit temannya, kalian juga, Bapak Ibu guru juga bisa memberikan arahan bahwa coba kamu nak cubit juga dirimu sendiri. Apakah sakit? Jika sakit, berarti secara tidak langsung Bapak dan Ibu sudah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yaitu fokus pada karakter bukan tindakan ya. Karakter itu kan kebiasaan. Jadi ketika karakternya sudah kita perbaiki, maka insya Allah kita akan sedikit mengurangi tindakan apa yang kita berikan terhadap siswa tersebut. Itu saja ya, 3 saja. Lanjut. Pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi kalau dulu itu ada kesepakatan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Di dalam kurikulum yang baru ini dan zaman sekarang ini sudah berubah. Jadi tidak ada lagi namanya peraturan kelas, ataupun juga tidak akan ada lagi yang namanya kesepakatan kelas. Adanya hanya keyakinan kelas. Kenapa seperti itu? Karena ketika peraturan mesti akan ada konsekuensinya Bapak Ibu. Selamat datang untuk Pak Nurul. Jadi diulang kembali, ketika peraturan mesti kan ada konsekuensi. Peraturan apa yang dilanggar berarti ada konsekuensi. Tapi ketika itu keyakinan, maka itu tidak ada konsekuensi baik dari guru maupun rekan sejawat, seperti itu. Lanjut. Di sini sudah ada pertanyaannya, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari? Jadi itunya begini Bapak Ibu ya.
Artinya ketika kita peraturan diterapkan, maka siswa itu akan berjalannya siswa akan sesuai dengan peraturan. Tapi ketika siswa tidak mengikuti peraturan, dia akan ada suatu ketika melanggar peraturan hukuman atau sanksi. Tapi kalau keyakinan ini tidak. Ketika dia tidak menjalankan keyakinan yang dia buat sendiri bersama, itu nanti tidak akan ada yang namanya konsekuensi. Adanya hanya sebuah keyakinan kelas, meyakinkan mereka kembalikan kembali ke restitusi yang tadi yang lanjut. Ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Kami murid yang sangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi tidak ada bahasa di kelas dilarang untuk saling cubit misalnya. Di kelas dilarang saling menyontek. Di kelas tidak diperkenankan untuk menyontek gitu. Tidak ada sekarang. Tapi lebih kepada kami dan murid yang saling menyayang. Jadi saling menyayang bagaimana? Kita saling membantu, menyayangi, saling mensupport begitu, saling mendukung ketika diperintah kerjakan begitu. Tidak ada lagi yang namanya kalau misalnya kalau dulu kan HP harus disilent seperti itu. Sekarang tidak ada. HP ini milik kita bersama misalnya dengan kata-kata yang lebih lembut. Tidak seperti yang dulu kalau bawa HP harus disilent, harus dinonaktifkan. Kalau sekarang tidak. Tapi HP milik kita bersama, mari kita jaga agar tidak mengganggu dalam pendidikan ini. Begitu, lebih bagus sekarang. Lanjut peraturan. Contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan itu langsung tanggung jawab. Berarti secara tidak langsung mereka akan dilatih tanggung jawab, bukan mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau mengembalikan buku ke tempatnya, dia hanya sebatas mengembalikan saja. Tapi kalau tanggung jawab dia mengambil buku, tapi dia kembalikan lagi, jadi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika dia bersalah, tidak ada yang namanya hukuman, karena dia sudah membentuk keyakinan kelas. Hanya menyadarkan dengan itu. Kemudian contoh peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas tidak ada. Di keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kalau sekarang itu aturan kemudian kesepakatan di kelas atau apa namanya tidak ada. Itu sudah diubah keyakinan kelas. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, lanjut next. Yang selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan al-fikon, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan yang tadi, membentuk kedisiplinan yang tadi, memberikan penghargaan apakah dapat bentuk ini nanti. Ketika penghargaan itu diberikan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin mereka akan senang pada waktu itu. Jangka panjangnya mereka akan ketertarikan nanti. Setiap kali mereka akan belajar ketika ada reward. Tapi ketika tidak ada reward, mereka tidak akan belajar. Makanya tidak dapat disimpulkan bahwa memberi penghargaan itu dapat mendisiplinkan murid. Tidak. Yang kedua, penghargaan hukum. Penghargaan hukum tidak ada istilahnya penghargaan hukum ya. Selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Tadi kita hanya berbicara mengenai disiplin, kita berbicara mengenai keyakinan kelas, tapi tidak berbicara mengenai hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya seperti ini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali hukuman. Lanjut lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi?
hukuman lagi. Selanjutnya menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu hampir sama. Hanya saja ketika yang kan di olahraga itu dulu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu betul hukuman. Tapi ketika kita terapkan di olahraga lari mengelilingi basket dia waktunya olahraga, itu tidak akan menjadi hukuman tapi akan menjadi konsekuensi karena mungkin sebelumnya sudah ada keyakinan kelas ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya kalau sefrekuensi sejalur, insya Allah itu akan balik ke dalam keyakinan kelas lagi, bukan balik ke dalam, akan balik ke konsekuensi bukan ke hukuman. Next, Bu. Ini setelah langsung ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi di sini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi kalau mengelilingi lapangan ketika dia terlambat ke sekolah padahal sebenarnya tidak ada, jadi itu hukuman. Tapi kalau dia mengelilingi lapangan karena dia bermain karena dia olahraga dan dia terlambat, itu memang ranahnya di olahraga, itu pasti akan terjadi begitu. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Apa ya? Tidak ada kata menyakitkannya, malah karena memang di ranahnya mereka, ranahnya olahraga memang seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya tidak nyaman saja karena mereka dikasih konsekuensi untuk mengelilingi lapangan, padahal pada waktu itu barunya sama olahraga. Kemudian main basket dan mereka juga sama-sama mengelilingi. Jadi itulah konsekuensi. Lanjut Bu. Oke, kita berbicara mengenai identitas gagal versus identitas sukses. Identitas gagal hukuman, jelas ya. Identitas gagal di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi begini Bapak Ibu, tadi saya pernah mencontohkan mengenai restitusi di sini mengenai seseorang yang mencubit temannya. Ketika temannya dicubit oleh gurunya langsung diberikan, kamu kok mencubit, kamu salah. Pas kemudian oleh gurunya dijewer ataupun disertai rumah misalnya, itu hukuman kan bagi mereka. Mereka akan merasa tersakiti. Tapi kalau kamu merasa besar, kamu minta maaf, kamu ingin kita memberikan arahan untuk meyakinkan mereka bahwa coba kamu cubit sendiri. Mereka yang mencubit tangannya mereka sendiri. Berarti itu konsekuensi, itu restitusi ya. Jadi memberikan yang namanya semacam pilihan bagi mereka. Sudah pernah saya praktekkan ke siswa di sini juga, alhamdulillah untuk restitusi di sini mereka sangat senang. Ketimbang mereka dikasih hukuman, kita tanyakan terlebih dulu puncak permasalahannya. Mereka ketika permasalahan kita sudah tahu, mereka melakukan apa yang mereka lakukan seperti itu. Mereka sendiri, bukan orang lain yang melakukan seperti itu ya. Lanjut. Hukuman memang berhasil pada orang-orang yang sukses. Rata-rata memang hukuman itu berhasil bagi orang yang sukses, tapi bukan karena mereka dapat menyerap dan memanfaatkan si penghukum. Hukuman tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan karena tindakan ini hanya menegakkan ketidakmampuannya. Jadi kalau orang yang sukses mungkin karena dia sudah dihukum, mungkin dia berhasil, tapi tidak, dia akan mengingat terus. Seperti saya dulu ketika di SD ternyata tidak mengerjakan tugas, malah dicoret-coret sama guru. Jadi saya akan ingat terus, sambil menyesuaikan buku. Jadi akan saya ingat terus. Tapi kalau saya diberikan arahan, kamu itu tidak mengerjakan tugas, apa kamu mau nanti ke belakang kamu bakal seperti ini. Jadi mungkin saya tidak akan seperti itu lagi. Saya akan ingat yang tidak indah, mungkin seperti itu. Karena hukuman itu cenderung ada di otak kita nantinya. Kemudian pembelajaran 4 yaitu kebutuhan dasar manusia
dunia berkualitas. Ya, monggo Bapak Ibu yang masih belum minum boleh sambil minum. Kita juga sambil sering-sering santai di sini. Ada banyak sabungkus masih minum Bapak Ibu. Kemudian rotinya juga sambil dinikmati. Kasih lagi enggak Bapak Ibu? Enggak, gratis itu Bapak Ibu. Kalau kopi kami tidak menyediakan karena di sini kami hanya bertugas untuk menyampaikan budaya positif dan memiliki tugas untuk menerapkan kepada serta mendefinisikan kepada Dewan Guru dan teman sejawat. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Di sini yang pertama kebutuhannya jelas, yang pertama cinta. Karena kalau tidak ada cinta, kita mungkin akan merasa tidak nyaman lah begitu. Yang kedua, senang. Kita pengennya senang, tidak ada yang pengen sedih. Yang ketiga, power, penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Ini yang mesti kita inginkan. Dari semua Dewan Guru tentunya tidak ada yang mau bersedih. Kemudian dia tidak adakah Dewan Guru yang tidak ingin dicintai? Pastinya semua pengen dicintai kan ya. Jadi semua pasti pengen dicintai karena pada dasarnya nalurinya manusia itu terdapat pada empat ini: love, power, fun, dan freedom. Tindakan yang sama dapat ditandai oleh kebutuhan dasar yang berbeda, karena itu kenali kebutuhan dasar siswa. Jadi kebutuhan dasar siswa itu ada 4 ya Bapak Ibu, nanti ini bisa Bapak Ibu terapkan. Lanjut. Oh ya, betul. Ada 5 bertahan hidup juga kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya, kasih sayang seperti ini, ingin disukai, diterima, akal dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya. Jadi kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu nanti ketika sudah masuk kelas mungkin nanti lebih kepada agar lebih disayang oleh siswanya dengan caranya Bapak Ibu. Kemudian suka bekerja dalam kelompok, jadi seperti itu, kasih sayang. Kalau penguasaan ingin menjadi pemimpin, ingin mengamati sebelum mencoba hal baru, kemudian merasa kecewa bila melakukan kesalahan, sangat rapi dan sistematik, kemudian ingin mencapai yang terbaik. Lanjut. Untuk kesenangan dan atau fun di sini ingin menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian suka bermain volleyball, kemudian suka bergurau, kemudian suka mengemaskan pakaian. Kemudian kebebasan atau freedom. Di sini menginginkan pilihan, perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh kepada orang. Kemudian senang mencoba hal yang baru dan menari. Ini kegiatan ini yang mungkin anak-anak sukai dari kita. Jadi buatlah seperti ini, buatlah fun, buatlah kasih sayang, buatlah kebebasan bagi mereka. Dan namun meskipun kebebasan harus ada yang namanya keyakinan kelas. Lanjut, Bu Nurita. Ini yang terakhir ya. Pembelajaran 5 yaitu 5 posisi kontrol. Setiap guru memiliki posisi kontrol masing-masing. Entah itu kontrol kita ada di mana tergantung kepada kita yang menjalankan. Karena yang tadi kita berbuat positif itu sejatinya itu keluar dari diri sendiri yang pertama, bukan dari orang lain. Ini sebadan dengan pernyataan sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini banyak sekali kalau kita mendengar filosofinya dari anak itu tergantung kepada zamannya, baik zamannya tergantung pada zamannya. Jadi banyak sekali poin yang kita bisa ambil di pelajaran Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bu, posisi kontrol. Posisi kontrol di sini yang pertama seorang guru bisa menjadi pemukul. Yang kedua bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian bisa teman, bisa pemantau, bisa manajer. Kira-kira kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu yang Bapak Ibu paling inginkan di mana di antara 5 ini?
kira-kira menjadi penghukum, menjadi pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Kira-kira yang mana? Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, manajer dan teman. Mungkin bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya tadi manajer dan teman. Bapak-bapaknya? Oke, ya betul sekali. Ada juga yang menjadi penghukum. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, sebenarnya kita di sini posisi kontrol kita usahakan berada di manajer. Apalagi kita selaku guru yang manajer itu apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi posisi kita usahakan berada di sini. Kira-kira kalau perkataannya biasanya apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi pertanyaan seperti itu kalau kita posisinya berada di manajer. Berbeda dengan kita ketika dengan posisi kita kalau kita menjadi penghukum. Pertanyaannya ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi salah. Jadi usahakan ketika kita berkata, kita usahakan menjadi manajer. Kemudian hasil dari perkataan itu kalau kita menjadi manajer yaitu menguatkan pribadi. Ketika kita menjadi si penghukum, kita akan memberontak menyatakan orang lain berbohong. Jadi seperti itu. Semoga kita semua memiliki posisi kontrol di manajer ini, tidak kepada yang lainnya. Lanjut. Jadi siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu bapak nak. Misalnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini cocoknya jadi apa? Tidak ada polisi bapak, adanya penghukum, manajer, merasa bersalah. Kira-kira mungkin bapak ibu lebih bagus kembali ya. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini, saya kecewa dengan kamu, misalnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya ke siswa. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu. Kira-kira jadi apa? Kira-kira kalau dengan bahasa ini rata-rata semuanya pasti menjawabnya menjadi penghukum. Jadi karena saya kecewa sekali dengan kamu, ini sebenarnya bukan menghukum, ini lebih kepada posisi kontrol membuat mereka bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, semakin salah. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu. Jadi seperti itu. Oke, pembelajarannya masih banyak bapak ibu. Santai bapak ibu ya. Boleh lagi kalau memang ada jawab aku dikasih lagi bu. Namun tetap kita pada karena di mana kita berada di forum ini bapak ibu. Kalau memang masih kurang airnya, monggo tidak apa-apa gratis bapak ibu. Tidak ada 1K, 2K atau 500K, tidak ada. Itu kecuali punya kantin ada. Kalau kami tidak ada bapak ibu. Segitiga restitusi. Lanjut Bu Norita ke segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi ini sangat berarti bagi kami, bagi kita semua? Karena segitiga restitusi ini kita akan memiliki identitas, menemukan identitas asli. Yang pertama yaitu di segitiga restitusi di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika nanti bapak ibu melakukan siswa misalnya mencubit temannya, bapak ibu panggil saja. Pasti akan ada setiap apa yang dilakukan siswa tersebut alasannya. Dan tanyakan seperti ini, adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini masih masuk restitusi, segitiga restitusi. Jadi yang pertama, menanyakan keyakinan terlebih dahulu.
kamu kan sudah punya keyakinan kelas nak, kenapa kamu masih mati? Saya ya, ada temennya yang mencubit si A, misalnya si A itu dicubit, anggap dulu dicubit sampai apa? Sampai merah lah begitu. Sehingga kita tanyakan keyakinan, yang pertama menanyakan keyakinan kelasnya kita apa kemarin nak? Misalnya keyakinan kelasnya kita saling menyayangi antar sesama. Jadi tidak ada yang meyakinkan kan? Kemudian setelah itu menstabilkan identitas. Kenapa kamu bisa cubit? Kenapa kamu bisa seperti ini? Jadi pasti misalnya kan saya senang bu sama ini akhirnya saya cubit misalnya. Atau karena ini bu duluan bu, kok nak gue kecubit. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi kita butuhkan apa yang kita butuhkan ketika ada siswa yang mencubit temennya karena dia merasa bahwa temennya itu misalnya cowok nih. Jadi apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan memberikan arahan. Itu hanya guyon sebenarnya nak, tidak bermaksud untuk cowok misalnya, untuk dia hanya guyon. Jadi jangan salah paham begitu. Kemudian kita ajarkan juga saling memaafkan seperti itu. Ya Bapak Ibu. Oke. Lihat kayak jawabnya Bapak Ibu. Lanjut. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Sudah Bu, lanjut. Validasi ini ya seperti yang tadi. Lanjut. Intervensi 40 detik. Ya, ini intervensinya 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini masuk ke dalam institusi yang tadi. Mohon maaf. Lanjut sebentar dulu Bapak Ibu ya. Sebentar lagi. Harap bersabar. Kalau nanti, insya Allah nanti ada airnya Bapak Ibu kalau siap. Budaya positif. Lanjut lagi ya Bu ya. Bapak Ibu harap bersabar. Mohon maaf saya juga menjalankan perintah. Oke, yang pertama mulailah dari budaya positif ini, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, libatkan orang-orang kunci. Orang-orang kunci siapa? Orang-orang yang akan berperan di situ. Kira-kira Bapak Ibu ini sukanya sama siapa yang untuk bisa diajak berperan seperti itu? Seperti saya mengajak guru-guru begitu. Jika yang tidak bisa diajak, tidak apa-apa, kita coba lagi mengajak, tidak ada salahnya. Jadi kita ajak lagi. Memang ini kebutuhan saya Bapak Ibu, karena memang kami sebenarnya butuh untuk sebagai budaya positif. Tapi semoga Bapak Ibu kita saling membantu antar sama. Yang ketiga, lakukan sekarang dan selalu. Ya, kalau kita tidak melakukan sekarang, kapan lagi kita melakukan? Jadi seperti itu. Yang keempat, hadirkan rasa memiliki dengan membuat kesepakatan bersama. Jadi, kelima, ciptakan lingkungan yang mendukung. Ketika lingkungan tidak mendukung, bagaimana menciptakannya? Kita ajak lagi. Yang penting kita positif, kita menerapkan budaya positif. Jadi seperti itu. Yang kelima, temukan akar permasalahan sebelum menentukan solusi. Baru kita ambil solusinya langsung di situ. Lanjut, Bu Nurita. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dan semoga apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu peroleh manfaatnya dan bisa Bapak Ibu terapkan. Dan mohon maaf juga karena sudah mengganggu jamnya dan juga lebih mempedulikan ini karena ini juga tugas Bapak Ibu. Ini memang pribadinya saya dan saya juga mohon maaf. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, boleh meninggalkan lapangan. Dan brosur, untuk brosurnya sudah jadi brosur. Tapi terus saya print brosur. Enggak, saya belum, sudah jadi tapi saya belum print karena brosur. Oh ya, saya berikan nanti ketika ada Pak Gafur. Ya, yang butuh air, gak apa-apa ambil. Banyak airnya.